Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abaha lana minal makasibi ahallaha wa azkaha wa aqwamaha bimasalihil ibadi wa aulaha wa harrama alaina kulla kasbin mabniyin ala zulmin nufusi wa hawaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqal khalaiqa wa bara'aha wa bayyana laha turuqa rusdiha wa hudaha wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh azqal khaliqati ibadatan wa muamalatan wa atqaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu min ahlil ardi min adnaha wa aqsaha. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasyiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir kembali bersama-sama memenuhi ruangan Masjid Jami Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan, yang wajib dan yang sunat, mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak Allah yaitu membeda-bedakan ekonomi manusia. Ada yang Allah berikan rezeki begitu banyak, melimpah. Orang sebut yaitu konglomerat begitu. Ada juga yang diberikan cukup banyak, itulah orang-orang kaya. Ada juga yang Allah berikan sederhana, itulah yang disebut orang miskin. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rezeki bukan berarti yang kaya dimuliakan, yang miskin dihinakan. Tidak ada tuh sama sekali. Allah beda-bedakan rezeki agar roda kehidupan terus berputar. Enggak mungkin bila mana semua manusia kaya, nanti siapa yang turun ke sawah? Siapa yang bawa sampah? Enggak ada, saudara-saudara. Maka dunia akan mandek, akan kacau balau begitu. Atau semuanya miskin, nanti semuanya mau kerja, semuanya minta diupah. Siapa yang akan memberikan upah? Maka Allah ciptakan manusia ini ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga ada saling membutuhkan. Si kaya butuh tenaga si miskin. Misalnya si kaya ingin membuat sesuatu, nggak mungkin dikerjain sendirian, saudara-saudara. Dibutuh tenaga orang lain. Nah, biasanya yang mau kerja adalah orang yang sederhana. Disinilah bahwa si kaya butuh tenaga orang miskin. Anggaplah ada orang kaya, kebunnya lebar, rumahnya mewah. Nanti yang mengurus kebun siapa? Yang mengurus rumah siapa? Yang mengepel rumah siapa? Pasti saudara-saudara orang-orang yang sederhana, yang butuh upah. Disinilah bukti bahwa orang kaya pun di dunia ini gak bisa hidup sendirian. Begitu juga orang miskin, yang sederhana ekonominya. Mereka butuh uang, mereka ingin bekerja. Kalau semuanya sederhana, semuanya miskin, mau kerja di mana saudara-saudara? Maka dunia ini Allah ciptakan sedemikian rupa.
Ada yang kaya, ada yang miskin. Satu sama lain saling membutuhkan, sehingga roda kehidupan terus berjalan dan berputar. Saudara, ini ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Yang artinya kami, kata Allah, membagi-bagi antara mereka kehidupan mereka di dalam dunia ini. Jadi kehidupan dan rezeki dibagi-bagi. Ya, ada yang banyak banget, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Walhasil bagi orang Islam semuanya bagus. Nggak ada saudara-saudara yang jelek begitu. Kalau orang Islam diberikan rezeki banyak, itu pun bagus. Di mana letak bagusnya? Dia bersyukur. Dia bersyukur dan berterima kasih. Nanti dia akan membantu, bersedekah dan sebagainya. Dengan uangnya dia akan membangun ini, membangun itu. Maka menyerap tenaga kerja. Kalau orang Islam diberikan kesederhanaan, rezeki agak sempit, itu pun juga bagus saudara-saudara. Agar orang Islam itu yang sederhana hidupnya, dia ada kesabaran, ada ketabahan. Tapi jangan dikira bahwa orang miskin doang yang diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Bisa jadi orang kaya ini ketika diuji dengan kekayaannya nggak lulus. Dia berbuat sewenang-wenang, dia poya-poya begitu. Sehingga uangnya dipergunakan untuk yang haram-haram. Nah ini orang kaya yang tidak lulus diuji, saudara-saudara. Bisa juga orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dia nggak sabar, dia merontak-rontak, dia marah-marah. Akibatnya berbuat yang haram, mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Akibatnya dia pun nggak lulus. Jadi jangan dikira itu yang diuji yang miskin doang. Semua manusia diuji oleh Allah dengan ujian masing-masing. Yang penting saudara-saudara, bagi orang Islam selalu baik, itu semestinya. Maka Nabi pernah ta'ajub dengan keadaan orang Islam. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Saya ta'ajub, kata Nabi, dengan kondisi dan situasi orang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Nah, ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau orang yang beriman mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairallah. Maka itu membawa kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairallah. Bila mana orang Islam itu diberikan sesuatu yang tidak enak, maka dia sabar. Berarti juga membawa kebaikan. Jadi yang membawa kebaikan itu karena iman. Karena iman, saudara-saudara. Imannya kuat, apapun ekonominya. Mau kaya, mau miskin, tetap dia insya Allah bakalan lulus. Tapi kalau imannya lemah, bisa jadi gara-gara kaya dia melampaui batas. Bisa jadi gara-gara miskin dia mencuri, dia menipu, dan enggak melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang disebut 2 kali sengsara ini. Ada orang miskin, ya, udah miskin enggak sholat lagi saudara-saudara, enggak puasa, enggak jujur, mencuri lagi. Nah, ini yang disebut asqal asqiya. Orang yang paling sengsara yaitu manijtama'a faqrud dunya wa azabul akhirah. Orang yang paling sengsara di akhirat nanti, orang yang di dunianya miskin, kemudian di akhiratnya mendapat siksaan. Jangan saudara-saudara. Ya. Kemiskinan hanya sebentar, hanya dunia saja. Setelah meninggal itu nggak beda lah dengan orang kaya. Orang kaya meninggal ya di dalam tanah, orang miskin juga dalam tanah, saudara-saudara. Nggak ada yang bawa harta. Jadi itu sebetulnya kaya miskin hanya dunia doang itu. Setelah meninggal selesai. Maka yang penting lulus ujian. Anda diberikan rezeki yang banyak, lulus, mesti begitu. Anda diberikan yaitu rezeki yang sempit, tetap lulus. Itulah saudara-saudara keadaan orang Islam yang membuat Nabi ta'ajub. Bukan main hebatnya orang Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Ada firman Allah yang berbunyi fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini ayat menceritakan tentang orang kafir dulu. Ya, orang-orang kafir Mekah itu digambarkan ini di dalam ayat ini fa ammal insan, adapun manusia. Maksudnya manusia yang enggak ada iman alias kafir. Idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhannya mengujinya, fa akramahu wa na'amah, diuji dengan diberikan harta yang banyak, diberikan nikmat. Apa dibilang? Fa yaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Tuhanku memberikan kemuliaan kepadaku. Jadi mereka berkesimpulan kalau jadi orang kaya itu namanya Tuhan muliakan, begitu. Nanti kebalikannya, kalau jadi orang miskin itu berarti Allah hinakan. Ini ayat lanjutannya itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun manusia kafir bila mana diuji, ya, disempitkan rezekinya, apa dibilang? Fa yaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini saudara-saudara enggak ada iman. Tadi kan saya bilang, orang yang beriman udah indah aja udah. Dia kaya indah, dia miskin juga indah. Itu orang iman itu. Ya. Dia kaya dia bersyukur, dia miskin dia sabar. Ini potret orang yang beriman mesti kita milikin. Apapun keadaan kita saudara-saudara. Maka Allah jawab kalla, itu enggak benar. Yang berkeyakinan diberikan harta dimuliakan, dan berkeyakinan tidak diberikan harta dihinakan. Maka Allah jawab kalla, sekali-kali tidak. Itu anggapan yang tidak benar. Yang benar saudara-saudara, kekayaan, kemiskinan tidak menunjukkan kemuliaan, juga tidak menunjukkan kehinaan. Mungkin aja zaman sekarang ada juga seperti orang kafir itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Dia berpandangan kalau orang kaya itu dimuliakan, kalau melihat orang miskin dihinakan. Itu salah besar saudara-saudara. Ya, itu pemahaman jahiliyah, pemahaman orang yang tidak beriman. Maka di dalam Al-Quran itu bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan dengan harta, bukan dengan banyak harta, juga bukan dengan miskin harta, tapi kemuliaan seseorang dengan ketakwaan. Ini yang disebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bukan yang banyak hartanya, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa siapapun bisa. Orang kaya bisa jadi orang bertakwa. Orang miskin bisa jadi orang bertakwa. Jadi di sini ada saudara-saudara kesempatan. Masing-masing Allah berikan kesempatan. Pengen mulia, ini caranya. Bukan dengan harta, bukan. Sama sekali tidak ada itu hubungannya. Tapi jadi orang mulia di sisi Allah dengan bertakwa. Nah, bertakwa siapapun. Nggak mesti bertakwa dengan punya uang banyak, bersedekah kesana kemari. Nggak mesti saudara-saudara. Orang miskin bisa bersedekah dengan dia bertasbih, membaca subhanallah, sedekah. Dengan dia bertakbir, membaca Allahu Akbar, sedekah. Membantu orang, sedekah. Bahkan senyum di hadapan orang juga sedekah. Jadi kalau begitu banyak jalan menuju kebaikan. Orang miskin jangan kehilangan akal. Ya. Jangan sampai dia merasa hina. Jadi hina itu yang tidak beriman. Kebalikannya, kalau yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, berarti yang hina di sisi Allah yang tidak bertakwa. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita ini ketika diuji oleh Allah, apapun ujiannya mesti lulus. Saya bilang tadi demikian ya. Walaupun keadaannya dia dalam keadaan miskin. Saudara, ada hadis Nabi ini yang menjelaskan kemuliaan orang miskin. Tapi mulianya orang miskin bukan melulu kemiskinannya doang. Kemuliaan orang miskin di sisi Allah yaitu di samping dia miskin, dia sabar.
Ini yang hebat saudara-saudara. Kalau miskin tadi saya bilang tapi nakal, itu paling sengsara di akhirat. Jadi ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang kemuliaan orang miskin. Seperti hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, yadkhulul fuqara al-jannah qoblal agniya bi khamsati amin. Orang fakir akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya dengan jarak 500 tahun. Artinya nanti di akhirat, saudara-saudara, orang miskin duluan masuk surga. Baru nanti orang kaya setelah 500 tahun. Kenapa? Ya orang kaya banyak pemeriksaan. Ya, pemeriksaan dalam masalah harta. Dari mana didapat? Setelah dari mana dapat, dikemanain. Ya, kalau orang miskin, ya istilahnya dia hanya sekedar mencari kebutuhannya selesai. Asalkan tadi saya bilang, miskin yang sabar, miskin yang patuh, miskin yang bertakwa. Nanti masuk surga lebih dulu dia dibandingkan orang kaya. Bahkan di hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, yaitu kumtu ala babil jannah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi kumtu ala babil jannah. Nabi bersabda, saya berdiri di pintu surga. Fakana amataman dakholaha al-masakin. Maka mayoritas yang masuk surga orang-orang miskin. Nah, mana orang kaya? Wa ashabul jadi mahbusun. Adapun orang kaya tertahan. Kenapa tertahan? Banyak urusan saudara-saudara. Diperiksa sana, diperiksa sini. Ya. Maka disinilah hebatnya, mulianya orang miskin. Maka tuh orang miskin nggak boleh dia menghinakan dirinya, juga nggak boleh menghina orang lain, begitu. Yang penting dia lurus, dia istiqomah, jadi orang baik, sabar, insya Allah nanti di sorga paling dulu. Ya, jadi itulah saudara-saudara kemuliaan orang miskin. Jadi miskin bukan hina, malah justru mulia kalau dijadi orang baik. Bahkan kalau dijelaskan lebih lanjut, itu Nabi Muhammad SAW hidupnya miskin. Ketika beliau meninggal, nggak ada warisan yang ditinggalkan. Beliau memakai pakaian yang kasar, tidurnya di atas kasur yang kulitnya dari hewan, kemudian isinya sambuk dari pohon korma. Dalam seminggu bukan 7 hari kenyang. Bahkan kata Aisyah, untuk 3 hari berturut-turut jarang kenyang. Kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Itulah potret Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara, inilah gambaran dan pandangan agama Islam terhadap manusia. Kemuliaan manusia bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat. Kemuliaan manusia di sisi Allah dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesabaran dan juga memberikan kepada kita sifat syukur agar menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang sabar. Syukur dikala dapat nikmat, sabar di dalam kesusahan. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.